sampai aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu, jagaku seperti biji matamu. Sembunyikan dalam naunganmu, jangan sampai aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami. Semua yang kami persembahkan, mohon Tuhan berkati, Tuhan urapi, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang saudara-saudara seiman punya dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk malam hari ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan sebuah renungan dengan judul yang paling baik adalah yang tepat. Yang paling baik adalah yang tepat. Nah, mari kita membaca lebih dahulu firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 30. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara, ini hal yang bagi saya waktu itu, saya ketika menerima firman Tuhan ini merasa tidak bisa menerima, ya, tidak lazim ini bagi saya loh ya, karena penulis kitab Amsal ini mengajarkan, jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Dan kalau aku miskin, aku mencuri, sehingga mencemarkan nama Tuhanku. Nah, ini karena bagi saya inginnya berkelimpahan, saudara. Bukan hanya sekedar kaya, tapi inginnya berkelimpahan. Nah, di sini ini kan anti kelimpahan ini, ya. Jangan berikan kepadaku kekayaan, ya, supaya aku tidak terlalu kaya, tidak terlalu kenyang, lalu nanti aku menyangkal nama Tuhanku. Siapa Tuhan itu? Nah, begitu. Terlalu kaya. Dan jangan juga terlalu miskin, sehingga mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Nah, lalu di sini disambung lagi dengan berikan kepadaku makanan yang menjadi bagianku. Nah, firman Tuhan ini bagi saya memaksa untuk merenungkan, yaitu bahwa yang tepat itu yang paling baik.
Yang tepat itu yang paling baik. Yang disebut makanan yang menjadi bagianku, itu artinya ya memang tepat seperti itu yang menjadi bagianku, begitu. Jadi yang tepat. Nah, jadi ditinjau dari sisi apapun, tepat itu selalu nikmat. Coba saudara terapkan dalam segala unsur kehidupan, segi kehidupan. Tepat itu selalu nikmat. Ya. Dan hal ini bisa dipengaruhi oleh perasaan sebetulnya saudara. Artinya begini, kalau bicara masalah kekayaan, ada orang yang bagi saya atau bagi kita, ya bagi saya lah gitu aja lah. Saya memandang orang itu sangat kaya. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, hidupnya mewah gitu. Tapi bagi orang yang bersangkutan itu tidak merasa terlalu kaya. Yang seperti itu bagi dia cukup, seperti itu, saudara ya. Nah, itu dipengaruhi oleh perasaan, ya. Di lain sisi, saya sepertinya melihat sekarang ini, ya, ada orang yang karena tadinya dari situasi yang cukup berkekurangan, maka dia bisa membeli mobil itu saja, bisa membeli mobil itu lalu sudah lupa beribadah, ya, baru bisa membeli mobil, ya membeli mobil baru lah seperti itu, atau ya tidak baru tapi bagus gitu. Sudah yang tadinya suka beribadah lalu tidak suka beribadah, tidak datang lagi beribadah. Jadi diindikasi orang merasa jadi kaya. Ketika merasa jadi kaya, lalu tadi seperti dikatakan, siapa Tuhan itu? Jadi itu karena kekuatanku sendiri, aku jadi lupa kepada Tuhan, seperti itu. Nah, ini kan perasaan terlalu kaya atau terlalu miskin, itu dapat juga dipengaruhi oleh perasaan. Ada juga orang-orang yang sudah kaya tapi masih merasa miskin, buktinya korupsi triliunan rupiah seperti itu. Sebetulnya kalau pejabat yang saudara bisa mencarilah sekarang ini banyak contohnya. Sampai yang terakhir ini, korupsi kok triliunan rupiah. Sebetulnya misalnya tidak korupsi, itu sudah cukup hidupnya. Orang jadi menteri kok kurang apa. Begitu saudara ya. Dari sisi kemuliaan maupun kecukupan itu sudah cukup. Tapi masih merasa miskin rupanya. Jadi ini bisa dipengaruhi oleh perasaan. Nah, ada firman Tuhan di 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup. Nah, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup itu memberi banyak keuntungan. Yaitu kembali lagi ke perasaan tadi. Makanya sampai di sini ini bukan berarti doa ini mengajarkan kita tidak boleh kaya, bukan begitu. Tapi terlalu kaya atau perasaan terlalu kaya. Terlalu kaya atau perasaan terlalu kaya. Itu berbeda saudara ya. Ya, jadi memang ada contoh Salomo. Salomo itu raja yang sangat berkelimpahan. Dikatakan istananya megah, dia membangun bait suci, dia orang yang sangat takut akan Tuhan, istrinya 1000. Ya, saya rasa sampai hari ini tidak ada raja yang seperti Salomo. Istrinya 1000, saudara ya. Tapi justru dengan berkelebihan seperti itu, lalu terjadi kerawanan. Dikatakan pada masa tuanya, Salomo kemudian ikut beribadah istri-istrinya kepada berhala. Sampai ada banyak para teolog zaman sekarang yang mempertanyakan, sebetulnya orang seperti Salomo itu masuk surga atau enggak? Kalau itu urusan Tuhan sih. Tapi fakta
sejarah menunjukkan melalui sejarah suci bahwa terlalu berkelimpahan baik kemuliaan maupun harta itu ternyata kerawanannya besar. Jadi kembali lagi yang paling pas adalah yang tepat. Yang paling baik adalah yang tepat atau yang pas. Nah, seperti itulah kalimat tepatnya, ya. Jadi yang tepat itu selalu paling nikmat itu. Kalau berkekurangan atau berkelebihan ada banyak kerawanannya. Nah, ini sesuai dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 6 ayat 11 toh, ya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Itu di perjanjian baru juga ditekankan oleh Tuhan Yesus. Jadi, saudara, melalui perenungan singkat ini, mari kita ambil nilainya, ya. Nilainya adalah ternyata yang paling baik adalah yang tepat atau yang pas, gitu ya. Kalau berkelebihan atau merasa berkelebihan, banyak kerawanannya. Tapi kalau berkekurangan, juga banyak kerawanannya. Jadi doanya yang paling baik adalah yang pas saja. Pas butuh, pas ada. Ya, pas butuh mau makan, ada makanan. Pas butuh mau piknik ke luar negeri, ada segala fasilitas. Loh, seperti itu. Nah, itu. Tetapi bukan berkelebihan. Kalau berkelebihan itu ternyata manusia sangat menghadapi kerawanan. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan hari ini bunyinya demikian. Sesuai firman Tuhan, yang tepat atau yang pas adalah yang paling baik. Ya, sekali lagi, sesuai firman Tuhan, yang tepat atau yang pas adalah yang paling baik. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pada hari-hari yang sama. Itu setiap pagi jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang jam 5 pagi itu meneliti dan merenungkan seluruh isi Alkitab. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe. Berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan pada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.